A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'rifu al-fiqhi wa usulihi. Qad arrafa al-mashhur ilm al-fiqh bi annahu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-far'iyyati an adillatiha at-tafsiliyah. Wa likulli qaidin fi ta'rifihi gharadun khassun fa innahu kharaja bil ahkam al-ilmu bil dhawati was sifat wal af'al. Kama qad kharajat bi asy-syar'iyyah al-ahkamul aqliyah al-mahdhah wal lughawiyatu kas-sarfiyah wan nahwiyah wal balaghiyah wa bil far'iyyah al-asliyatu ka'ilmi usulil fiqh wa kharaja bi an adillatiha al-ilmu bil ahkami idza kana ilman bila wasitatid dalil wa huwa al-ilmul huduri ka'ilmil anbiya'i wal a'immah. Wal muradu bit tafsiliyah al-adillatu allati ya'tamidu 'alaiha al-faqihu fi istinbatatihi ay al-kitab was sunnah wal ijma' wal aql. Nah, kali ini kita akan kembali lanjutkan dars kita dengan buku panduan kita adalah Al-Asas fi Ushulil Fiqh. Kali ini kita masuk pada sesi ketiga tentunya. Nah, di kesempatan ini kita akan menjelaskan apa yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang ta'riful fiqhi wa usulihi, tentang pengertian atau definisi daripada fikhi dan juga usul fikhi. Nah, terlebih dahulu di sini dijelaskan tentang pengertian atau definisi daripada fikhi itu sendiri. Karena mungkin kita akan seringkali bertanya-tanya tugas-tugas syar'iyah yang setiap harinya, yang saban hari istilahnya kita kerjakan, seperti misalnya ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, yang itu merupakan bagian daripada fikih atau ahkam. Tentunya kita akan bertanya-tanya, apa sih definisi daripada fikih itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut ulama masyhur, menurut definisi yang masyhur yang dikemukakan oleh ulama-ulama atau para fuqaha, fikih itu didefinisikan seperti berikut ini, yaitu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-far'iyyati an adillatiha at-tafsiliyah. Ya, kalau kita mau terjemahkan bebas, secara bebas, yaitu ilmu. Nah, ilmu. Nanti ini dijelaskan pada penjelasannya itu tentang kosakata yang digunakan di dalam definisi ini. Yaitu ilmu tentang apa? Tentang ahkam, hukum-hukum syar'i far'iyah yang sifatnya cabang-cabang itu, yang seperti yang kita lakukan ini. Ibadah puasa dan sebagainya. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan furu' an adillatiha tafsiliyah, yang bersumber daripada dalil-dalil yang istilahnya terperinci. Nanti ini dijelaskan pada penjelasannya bahwa di setiap kata yang digunakan atau kosakata yang digunakan dalam definisi ini, yaitu al-ilmu. Ilmu kan sudah jelas, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Baru kemudian dilanjutkan tentang al-ahkam. Nah, dengan kata al-ahkam di sini
itu ilmu-ilmu yang lainnya pun dikeluarkan dari definisi ini. Dengan adanya kata al-ahkam, maka ilmu yang lain pun akan tersingkirkan dari definisi ini, yaitu ilmu tentang hukum-hukum, tentang sifat-sifat, tentang perbuatan-perbuatan itu jadi keluar dari definisi ini. Karena ilmu tentang zat, tentang sifat-sifat, tentang perbuatan-perbuatan tidak masuk dalam kategori definisi ini karena disebutkan al-ahkam, artinya berkaitan dengan hukum-hukum. Dengan artinya bahwa setiap dari kata ini itu ada tujuan tertentu dari kata-kata yang digunakan dalam definisi ini. Walikulli qaidin, setiap kata, kalimah, al-kalimah istilahnya di sini yang disebutkan dalam definisi ini gharadun khassun, ada tujuan, ada maksud tertentu. Seperti yang kita jelaskan bahwa al-ahkam, dengan adanya kata al-ahkam di sini, maka ilmu-ilmu yang berkaitan selain ahkam, misalnya ilmu tentang zat, tentang sifat-sifat dan af'al itu jadi keluar. Kama qad kharajat bisyar'iyati al-ahkamul aqliyah al-mahdhah. Nah, sini definisi itu disebutkan bahwa al-ahkam itu sudah kita jelaskan asy-syar'iyyah. Berarti hukum-hukum tentang hukum-hukum syar'i. Artinya dengan kata syar'iyah ini maka hukum-hukum akal pun, ya istilahnya hukum-hukum akal yang sifatnya murni akal, itu tidak masuk dalam definisi ini atau tidak dibahas dalam fikih. Dengan kata asy-syar'iyah ini maka hukum-hukum akli yang sifatnya murni akal, akal murni istilahnya, itu tidak masuk dalam sini. Wa kama qad kharajat bi syar'iyati al-ahkamul aqliyah al-mahdhah. Tuh hukum-hukum akal yang murni. Juga dengan asy-syar'iyah ini apalagi yang keluar dari definisi ini, yaitu ilmu tentang hukum-hukum al-lughawiyah. Nah, juga ilmu logat, ilmu bahasa itu juga membahas tentang hukum-hukum. Tapi hukum-hukum yang berkaitan dengan bahasa. Tidak berkaitan dengan asy-syar'iyah. Sehingga dengan adanya kata asy-syar'iyah di sini, maka ilmu seperti ilmu saraf, karena dia juga membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan saraf. Ilmu nahwu wan nahwiyah. Ilmu nahwu juga itu juga berkaitan dengan hukum-hukum atau kaidah-kaidah tertentu di situ. Kaidah-kaidah saraf, kaidah-kaidah nahwu juga masuk dalam kategori itu. Tapi karena dengan adanya kata asy-syar'iyah, maka ilmu lughah, ilmu saraf, ilmu nahwu, wal balaghiyah dan ilmu balaghah pun keluar dari definisi ini. Itu dengan kata-kata asy-syar'iyah. Lalu pada lanjutan definisinya al-far'iyah. Nah, dengan kata al-far'iyah ini, maka ilmu-ilmu yang sifatnya prinsipil seperti ilmu usul misalnya, itu keluar daripada definisi ini. Wabil far'iyati, far'iyah, maka yang dengan adanya kata atau kosakata al-far'iyah dalam definisi ini, maka yang keluar dari definisi adalah al-asliyatu, ilmu-ilmu tentang hukum-hukum yang asli, yang mendasar. Seperti apa? Ka ilmi usulil fiqh, seperti ilmu usul fikih. Jadi dengan definisi al-far'iyah ini, maka ilmu usul fikih tidak tercakup dalam definisi fikih. Nah, masih ada kata-kata itu an adillatiha at-tafsiliyah. Nah, dengan kata an adillatiha, maka yang keluar dari definisi ini adalah apa? Al-ilmu bil ahkami idza kana ilman bila wasitatid dalil. Nah, tentunya dengan an adillatiha, tentang dalil-dalil
dari hukum syar'i itu, maka ilmu-ilmu yang sifatnya diperoleh bukan dengan perantaraan dalil-dalil, atau dengan kata lain adalah ilmu huduri. Karena kalau kita belajar, anggaplah di logika misalnya, pelajaran mantik, bahwa di dalam logika itu ilmu itu dibagi menjadi dua. Salah satu pembagian ilmu yaitu ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Ilmu husuli itu apa? Ilmu huduri itu apa? Harus juga teman-teman mengetahuinya. Nah, baik, jadi dengan kata an adillatiha, maka ilmu tentang ahkam, ilmu-ilmu tentang ahkam, hukum-hukum juga, tapi ilmu itu diperoleh melalui ilmu huduri yang tentunya di luar kemampuan kita manusia biasa ini yang ingin berijtihad, yang ingin menyimpulkan sebuah. Tapi bagi para imam, para nabi, itu ilmu-ilmu mereka adalah ilmu huduri, sehingga hukum-hukum yang sesungguhnya itu hukum-hukum waqi itu ada pada mereka, hadir pada mereka. Ilmu-ilmu seperti itu. Tapi di sini dengan kata an adillatiha artinya ilmu kita itu sifatnya husuli, yaitu diperoleh dengan upaya kerja keras dengan memahami dalil-dalil dari sumber-sumber yang ada. Nah, dengan kata an adillatiha maka ilmu huduri tentang hukum-hukum itu tidak masuk dalam kategori di sini, keluar dari definisi ini. Wa huwa al-ilmul huduri ka ilmil anbiya'i wal a'immat, seperti ilmu huduri yang dimiliki oleh para nabi dan para maksumin sallallahu alaihi. Nah, yang terakhir, kata yang terakhir yang ada dalam definisi ini adalah yang dimaksud at-tafsiliyah, an adillatiha at-tafsiliyati. Apa yang dimaksud dengan at-tafsiliyah di sini? Nah, yang dimaksud dengan at-tafsiliyah dalam definisi fikih ini adalah wal muradu bit tafsiliyah al adillatul lati ya'tamidu 'alaiha al faqihu fi istinbatatihi. Yaitu yang dimaksud adalah dalil-dalil yang kemudian dijadikan pegangan, yang dijadikan sandaran oleh para fuqaha, ulama fikih, dalam rangka apa? Dalam rangka mengistimbat hukum-hukum syar'i. Jadi dalil-dalil yang dijadikan sandaran, yang dijadikan pegangan oleh faqih, oleh seorang mujtahid, itu dalam beristimbat itu disebut dengan at-tafsiliyah, dalilatut tafsiliyah. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan at-tafsiliyah dalam definisi untuk fikih ini adalah dalil-dalil yang dijadikan pegangan. Seperti apa? Seperti ayat Alkitab, Al-Quran, was sunnah, riwayat-riwayat, wal ijma, juga ijma, wal aql, dan akal. Wa kharaja bihadzal qaid ilmul muqallid bi ahkamis syar'iyyati haitsu kana an dalilin wahidin yadullu ala thubuti jami'il ahkam fi haqqi ijmalan. Nah, dengan ini juga, dengan definisi ini juga, dengan kata ini juga, maka ilmu pengetahuan dari seorang mukallid terhadap hukum-hukum syar'i, meskipun misalnya dalilnya sama, juga tidak masuk dalam definisi ini. Di mana dalilnya sama itu menunjukkan apa? Menunjukkan tentang adanya seluruh hukum-hukum dalam kaitannya dengan dirinya itu secara global. Jadi meskipun misalnya mukallid, orang yang bertaklid ini ya juga bisa mengetahui, tapi dengan definisi ini, karena mukallid ini kan dia memahami dari dalil-dalil yang dikemukakan. Dia tidak
langsung istilahnya memahami dari Al-Quran, dari sumber utamanya Al-Quran atau riwayat atau ijma atau akal. Bedanya di sini posisinya mukallid dengan mujtahid atau faqih di sini. Meskipun ya seorang mukallid secara global dia mengetahui, dia punya pengetahuan tentang dalil-dalil itu. Nah, tapi dengan definisi ini karena dia harus diperoleh dari dalil-dalil tafsiliyahnya, maka itu mukallid ini tidak masuk dalam kategori di definisi ini. Yani hakamal aqbiluzumi ruju'il jahili il alimi. Yaitu secara hukum akal istilahnya mengharuskan seorang yang tidak tahu itu, seorang jahil itu harus merujuk kepada seorang yang berilmu. Nah, ini terkait dengan definisi daripada fikih yang masyhur di kalangan ulama atau fuqaha. Tentunya ada definisi-definisi lain, tapi di dalam kitab ini hanya definisi yang masyhur yang disebutkan. Nah, berikutnya adalah karena yang kita ingin definisikan di sini adalah selain mendefinisikan fikih, maka yang akan didefinisikan yaitu adalah usul fikih, yang kebetulan kita sedang membahas tentang usul fikih. Wa amma ilmu usulil fiqh faqad arrafuhu bi annahu al-ilmu bil qawaidil mumahhadati listimbatil ahkamis syar'iyyati. Nah, terkait dengan definisi daripada ilmu usul fikih ini, tentunya kalau teman-teman seringkali merujuk kepada berbagai macam kitab-kitab usul fikih, maka di situ akan banyak ditemukan definisi-definisi terkait dengan ilmu usul fikih. Tapi di sini kita hanya menyebutkan salah satunya, di mana dikatakan bahwa para ulama mendefinisikan usul fikih itu dengan apa? Al-ilmu bil qawaidil mumahhadah, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah yang mumahhadah, yang istilahnya dipersiapkan, yang menjadi mukaddimah, yang dipersiapkanlah listimbatil ahkamis syar'iyyati, untuk kemudian digunakan dalam mengistimbat hukum-hukum syar'i. Nah, sama seperti definisi fikih, tapi di sini usul fikih itu tentang kaidah-kaidah. Kalau fikih itu tentang hukum-hukum, hukum-hukumnya sudah. Dan untuk mengistimbat ahkam syariah. Nah, seperti yang ada di definisi fikih, di sini juga sama, bahwa di dalam definisi ini ada beberapa kata yang digunakan. Nah, di sini seperti misalnya al-ilmu, jelas bahwa ilmu usul fikih itu adalah ilmu. Tapi perbedaannya adalah bahwa al-ilmu bil qawaid, yaitu ilmu al-qawaid di sini dengan ada tentang kaidah-kaidah. Dengan adanya kata al-qawaid ini, wa qad kharaja bi qaidil al-qawaid, dengan adanya kata al-qaid, maka al-ilmu bil juz'iyat, maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang parsial lah istilahnya, hal-hal yang tidak, yang tercecer lah, yang apa istilahnya, yang parsial, yang sifatnya tidak, yang furu' lah istilahnya. Seperti misalnya kal ilmi bi ma'ani mawaddil lughat, seperti misalnya ilmu tentang makna-makna hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, atau ilmu tentang misalnya biwathaqatir ruwa, tentang thiqah tidaknya para perawi. Dengan definisi ini, dengan kata al-qawaid ini, fala yatanawalu ta'rif ilmu lughah wa ilmu rijal, maka di dalam definisi ini
Dengan definisi ini maka di dalamnya tidak tercakup apa? Ilmu-ilmu seperti ilmu lughat, ilmu rijal, bahkan ilmu kalam. Nah itu tidak masuk dalam kaidah ini. Bal wa ilmul kalam. Kama kharaja biqaidin al-mumahada. Demikian juga misalnya dengan yang ada dalam definisi ini ada kata al-mumahada. Ma lam yumahad li khusus istimbatil ahkam syar'iyyati. Maka dengan kata al-mumahada, apa-apa yang tidak dipersiapkan khusus untuk istimbat ahkam syariah itu tidak masuk dalam definisi ini. Seperti apa? Juga mumahada misalnya apa? Seperti kaidah-kaidah ilmu mantik. Kaidah-kaidah ilmu mantik betul dia berguna nanti untuk istimbat. Tapi kemudian kaidah-kaidah yang ada di ilmu mantik itu tidak secara langsung istilahnya digunakan di dalam mengistimbat hukum syar'i. Begitupun juga dengan ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu balaghah. Fa innal mantiqa qad muhida li daf'il khata'i anil afkar. Karena ilmu mantik itu ya dipersiapkan untuk apa? Untuk istilahnya untuk mencegah terjadinya kesalahan di dalam menyusun argumentasi, di dalam berpikir. Seperti itu. Begitupun misalnya ilmu sarf li isbatis sihha wal i'tilal. Itu dalam ilmu sarf misalnya itu digunakan kaidah-kaidah di situ digunakan untuk apa? Membuktikan, menetapkan apakah betul, apakah ini fiil ini sahih atau fiil ini mu'tal. Demikian juga misalnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kan untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui i'rab, untuk apakah ini mu'rab atau ini bina atau mabni. Nah itu. Begitupun juga ilmul balaghah. Ilmu balaghah itu juga berkaitan dengan apa? Likaifiyati ilqa'il kalam. Yaitu menjelaskan seperti apa kita menyampaikan sebuah kata-kata, mengucapkan kata-kata bimuqtadal hal, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kondisinya, keadaannya, pada tempatnya misalnya. Falam yakunil gharad al-mubashir min kulli minha. Maka itu semuanya itu jadi ilmu-ilmu yang barusan kita sebutkan ini walaupun ya digunakan tapi tidak secara langsung. Karena tujuannya ini bukan secara langsung, maka dia tidak masuk dalam definisi ini. Walaupun nantinya digunakan istilahnya sebagai ilmu alat, sebagai mukaddimah untuk masuk kepada dunia istimbat ahkam. Falam yakunil gharad al-mubashir min kulli minha istimbat al-ahkam syar'iyyah. Karena tujuannya tidak dari ilmu-ilmu ini adalah bukan untuk istimbat hukum syar'i. Meskipun wanihtajal faqih ilaiha fistintajatihi al-fiqhiyah. Meskipun nanti seorang faqih memerlukan yang namanya ilmu mantik, ilmu sharaf, ilmu nahwu di dalam apa? Di dalam menyimpulkan nanti, karena ketika kita ingin menelaah sumber-sumber itu kan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran, riwayat itu kan menggunakan bahasa Arab, sehingga diperlukan menyusun sebuah argumentasi itu dipelajari dalam ilmu mantik. Bagaimana kita mendefinisikan sesuatu, bagaimana kita menyusun sebuah argumentasi, mukaddimah pertama, premis pertama, premis kedua, ini susunan-susunan seperti ini itu digunakan di dalam ilmu usul fikih untuk kemudian dengan itu orang bisa secara rasional, secara argumentatif mengungkapkan argumen-argumen atau dalil-dalilnya dalam menetapkan sebuah hukum syar'i. Nah, itu.
Nah, itu saya kira untuk pertemuan kali ini. Jadi kita sudah mendefinisikan apa itu fikih, apa itu usul fikih. Dan insya Allah pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan subjek daripada ilmu usul fikih, yaitu maudhu'u ilmil usul. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.